Qin Yichan membalikkan gambar ke posisi mayat. Flynn Lan, penguasa kota Jingque City, mengirim Tom Wolf untuk menyelinap menyerang Sword Casting City sebelumnya. Tentu saja, itu tidak berhasil. Lihat gaun ini, lalu lihat liontin batu giok yang tergantung di pinggang. Saya tidak menyangka bahwa Mahkamah Agung mengelilingi saya untuk berurusan dengan saya, dan bahkan penguasa kota dari kota terapung dapat meninggalkannya. Sungguh, tangan yang besar. Karena itu, Qin Yichan tiba-tiba berbalik dan merekam kelinci yang terbangun di belakangnya di batu foto. Yo, maaf mengganggumu. Apakah nyaman bagimu untuk memindahkan posisimu? Aku mencari sesuatu di sini. Ledakan. Dengan cakar tajam dari kelinci yang melambai, kekuatan tebasan ini jelas tidak seluas ketika dia berurusan dengan Lin Bai sebelumnya. Tapi melambaikan cakar hanya menghabiskan banyak energi. Begitu cakarnya melambai, Qin Yichan merasakan beberapa angin kencang bertiup. Qin Yichan tampak tenang. Trik ini tidak termasuk metode yang dilaporkan oleh orang-orang percaya. Saya pikir selama periode waktu ini, Mahkamah Agung telah memberikan kelinci ini metode baru, yang secara khusus digunakan untuk menargetkan identitasnya sebagai pembudidaya pedang. Cakar ini sangat kokoh dan terlihat bersahaja. Jika Qin Yichan hanya seorang pembudidaya pedang dan hanya memiliki sarana pembudidaya pedang, maka jika dia ingin berurusan dengan langkah ini, dia harus mengandalkan senjata yang benar-benar kuat. Jika dia punya, dia seharusnya menggunakannya ketika dia berada di Wucheng. Qin Yichan tahu bahwa dia tidak, dan Mahkamah Agung juga tahu bahwa Qin Yichan tidak. Oleh karena itu, cakar ini sederhana dan bersahaja, dan mengandalkan kekuatan kuat dari pembudidaya iblis untuk menghancurkan pisau kental Qin Yichan. Dengan cara ini, selama Qin Yichan tidak menggunakan kartu asnya, Yin Yang Double, tidak ada kemungkinan untuk menang. Jika Qin Yichan menggunakan metode ini, itu berarti Qin Yichan memberi Mahkamah Agung alasan dan alasan untuk berurusan dengannya. Tapi jelas, Mahkamah Agung meremehkan cara Qin Yichan. Alasan mengapa metode ini tidak digunakan di alam abadi sebelumnya adalah karena mereka menghadapi kekuatan tempur puncak Ksatria. Metode Qin Yichan tidak terlalu berguna dan tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Ini berbeda sekarang. Kelinci, ini jelas bukan kekuatan tingkat puncak seorang Ksatria. Bahkan jika itu benar-benar bergantung pada latihannya sendiri untuk mencapai tingkat kultivasi ini, hanya dapat dikatakan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menantang Qin Yichan. Faktanya, pada kelinci ini, Qin Yichan tidak merasakan tekanan yang harus diberikan oleh seorang ksatria sejati. Sebaliknya, itu sangat santai. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan tingkat ksatria yang dimiliki oleh kelinci di depannya diciptakan oleh orang lain, bukan oleh kultivasinya sendiri. Pondasinya tidak stabil, yang berarti kekuatannya bukan yang terbaik. Memikirkannya dengan hati-hati, itu alasan yang sama. Dengan situasi kuil penguasa cahaya saat ini, orang terkuat adalah Qin Yichan, yang hampir tidak bisa melawan ksatria. Jika kelinci ini benar-benar kekuatan puncak ksatria tingkat, mengapa biayanya begitu banyak? Upaya memeras otak mereka terhadap semua orang di kuil penguasa cahaya tidak lebih mudah dan lebih sederhana dari ini, dan lebih sesuai dengan perilaku iblis. Kekuatan kelinci ini tidak stabil. Semuanya adalah ilusi. Itu hanya sedikit kekuatan penindas yang ditunjukkannya di depan kuil penguasa cahaya. Sekarang menghadapi langkah kelinci, Qin Yichan tidak bingung sedikit pun. Selama dia tidak dihancurkan dengan kekuatan, itu hampir berarti dia dapat menggunakan caranya sendiri untuk membunuh lawannya. Saat Qin Yichan melangkah mundur dengan tiba-tiba, dalam sekejap, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan Qin Yichan. Bayangan sisa yang tetap di tempatnya tidak banyak terpengaruh, tetapi perlahan menghilang setelah gerakan kelinci. Qin Yichan menginjak kepala kelinci dengan jari kakinya, mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Tapi, kelinci di bawah kaki Qin Yichan gelisah. Pada saat ini, ia mengingat terlalu banyak ketakutan. Dari saat ia dilahirkan, hingga menjadi iblis, pemburu yang hampir membunuhnya masih menjadi bayangannya yang tersisa. Ada anjing pemburu di bawah pemburu. Ini adalah ketakutan yang tidak dapat dihindarinya tidak peduli bagaimana ia meningkatkan kekuatannya. Sekarang, ketika ketakutan ini muncul kembali di depan, kelinci, itu benar-benar panik. Pergilah. Suara tajam tiba-tiba terdengar, dan kelinci itu bahkan tidak peduli dengan Qin Yichan, yang berdiri di atas kepalanya, dan langsung membuka pusaran ungu dan melompat masuk. Qin Yichan juga tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa ini adalah salah satu metode kelinci teleportasi. Ini agak mirip dengan metode kuil penguasa cahaya, tetapi juga berbeda. Meninggalkan bekas di tempat, Qin Yichan mengikuti kelinci ke ruang besar ini. Qin Yichan melihat sekeliling dengan ringan. Saya harus mengakui bahwa ada pemandangan yang berbeda di ruang ini. Bunga ungu mekar, dan hutan lebat juga rumpun daun ungu. Meskipun langit sebagian besar berwarna hitam, bulan terang di langit menerangi seluruh dunia. Qin Yichan melirik pemandangan di depannya secara tak terduga, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Biarkan saja, kelinci, berjalan dengan liar. Biarkan aku pergi. Pada saat ini, kelinci tidak bisa menekan rasa takut di hatinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut ini dari hatinya. Tiba-tiba, kelinci itu berhenti. Dalam bayangan yang dipancarkan oleh cahaya bulan, ia melihat manusia berdiri di atas kepalanya. Dari awal hingga akhir, itu seperti hantu, diam-diam berdiri di atas kepalanya. Bukankah dia menyingkirkannya bahkan ketika dia berlari begitu cepat sebelumnya? Kelinci tiba-tiba putus asa. Tentu saja dia tidak tahu apa yang digunakan Qin Yichen. Tapi satu hal yang jelas, ini jauh lebih dari ketakutannya terhadap pemburu, dan ini akan menjadi ketakutan terakhirnya. Saat Qin Yichen menikam bila jiwa yang telah lama terkondensasi di tangannya, kehidupan kelinci yang penuh dosa berakhir. Sebagai hasil dari kehidupan kelinci, Qin Yichen melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehancuran di ruang ini. Qin Yichen hanya secara langsung menghubungkan kesadarannya dengan aturan dunia di dunia ini. Sedikit demi sedikit, dia menggigit tanda yang ditinggalkan oleh kelinci di dunia ini. Pada akhirnya, mata Qin Yichen jatuh pada kelinci, dan tubuh kelinci itu langsung terkubur di tanah. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Aku tidak menyangka ada tempat seperti kompensasi, dan kelinci ini tidak mengerti. Jika tidak, itu akan cukup untuk hidup bahagia seumur hidup hanya dengan memiliki tempat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dengan pikiran Qin Yichen bergerak, dia langsung meninggalkan ruang ini. Faktanya, ketika dia berada di jalan, Qin Yichen masih memiliki satu hal yang dia tidak mengerti. Mengapa kuil penguasa cahaya tidak bisa menangani monster ini? Tetapi dia menghadapinya dengan sangat mudah.